Muhammad Zainul Arifin, Muhammad Yahya. Sekarang bab 2 dan Hidayah, kali sama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Sebelum liburan kan bab pertama apa? Perkembangan Islam di Indonesia. Tugas setelah liburan aja Maulid ini kan yang cewek belajar tentang geografi Wali Songo, yang cowok strategi dialognya. Yang bisa menjawab apa geografi Sunan Gresik? Gimana? Sunan Gresik. Ya. Gak apa namanya, Mbak? Apa? Gimana? Kalau strateginya, yang jawab. Strategi Sunan Gresik dalam berdakwah itu mematangkan kemampuan mengobati orang, dan juga dia mematahkan bertani. Nah, berarti kalau ini itu pohon gitu. Ya, kalau istilahnya dulu itu tabib. Tabib. Yang Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Seri Kalian Madura atau Raden Ahmad. Beliau hanya ijazah pada tahun 1041 dari Pasaman Moran sebagai kata Sunan Gresik dengan sekitar 5 Hijriah Indonesia. Strateginya gimana? Strategi strategi Sunan Ampel itu menggunakan falsafah Mahlimo. Yang pertama itu memain, yang artinya tidak mau berjudi. Yang kedua memulai, tidak mau mabuk. Yang ketiga memali, tidak mau mencuri. Yang keempat memadat, tidak mau menghisap janju, narkotika atau obat terlarang. Yang kelima muhawadah, tidak mau melakukan zina. Berarti lebih ke memperbaiki etika moral. Biografinya Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Babakan pada tahun 1442 dengan nama Jaka Samudra. Beliau memiliki latar belakang keluarga istimewa. Ayahnya Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishaq, adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Hussein putra Sijatanina. Sedangkan ibunya Dewi Sukardabu adalah anak Raja Gambaran. Kalau strateginya gimana? Strategi dari Sunan Giri. Sunan Giri menggunakan pesantren sebagai media. Beliau mendirikan pesantren yang diberi nama pesantren Giri Geraton. Pesantren ini didirikan pada tahun 1420 di sebuah perbukitan di Gresik. Beliau juga menggunakan resmi dan tujuan. Berarti lebih ke pendidikannya. Biografinya Sunan Bonang. Sunan Bonang Raden Makmum Ibrahim adalah putra keempat dari Sunan Ampel, pendiri pesantren Ampel Benta, dan Nyai Agung Manila, putri Bupati Tuban, Panjang Jogja.
dan memanfaatkan sindiran sastra untuk meninggalkan sesuatu. Beliau diberi nama teman-teman karena masih dalam memberikan kebenaran teman-teman. Berarti lebih ke Sini dan sastra. ya berdakwahnya lewat wayang. Ya. Kalau biografi dari Sunan Derajat nggak bisa. Gimana? Nama asli beliau adalah Rasul yang merupakan tradisi dari Sunan Ampel dengan Nyai Abdullah. Sunan Derajat adalah saudara Nabi Muhammad. Sunan Derajat memiliki beberapa fasilitas, yaitu Raden Syamsuddin, Raden Hasim, Pangeran Derajat, Sunan Mulia Mada, Hasim Mulia. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470. Sejak kecil beliau belum ada yang sendiri Sunan. Strateginya Ya. Beliau mendirikan sebuah surau dan akhirnya menjadi kesatria sebagai pusat dakwah Islam. Dan beliau mendirikan padepokan santri dan guru sebagai pusat dakwah Islam. berarti lebih ke pendidikan. Yang Sunan Kalijaga, biografinya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 dengan nama Raden Sari. Dia adalah putra pendidikan yang bernama Ibu Tingkatita Raden Sabur. Nama lain beliau adalah Lokajaya, Nalaya, Anegaga, dan teman-teman. Sunan Kalijaga banyak melakukan hal yang harus seni dan sangat asal. Beliau juga membuat wayang kulit dan cerita wayang yang beliau besarkan. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang, sirip, syair dan buku ilustrasi. Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di Kadilabu, pada tahun 1592. Kalau strateginya Sunan Kalijaga, Strategi dakwah Sunan Kalijaga dengan pendekatan kultural, yaitu 1. Dakwah melalui wayang, 2. Dakwah melalui tunggal dan gamelan, 3. Akulturasi budaya, 4. Pendekatan yang ramah dan inklusif, 5. Penciptaan media seni baru. benar. Sekarang biografi dari Sunan Mulia. Siapa? Sunan Mulia adalah orang yang berbakti pada para perawi dia meninggalkan Islam dengan menggunakan kata-katanya wayang, kitab, seni, dan Sunan Mulia wafat pada tahun 1551 di Solo, Mulia, dan dimakamkan di situ. Dimakamkan di Timur. Strateginya, strategi. Ya. Beliau Sunan Mulia menghargai tradisi dan budaya lokal, tidak menghapus tradisi dan budaya yang diperbolehkan kepada, melainkan mengintegrasinya dengan ajaran Islam. Tidak bergaul dengan rakyat jelata, juga tidak ada di daerah terpencil dan bergaul dengan masyarakat biasa. Berarti lebih ke apa? Baik. Ya, gimana? Kesimpulannya, menetapkan budaya, terus apa ya? Mengkreasikan budaya baru tanpa menggunakan budaya yang lama. Kalau biografi dari Sunan Kudus, Sunan Kudus mengajar bagaimana masih berkuasa di Jogja dan mengamankan dunia. Menurut beliau, Islam memutuskan dalam perjalanan bagaimana berhidup sebagai dunia dengan sehat dan hidup, Indonesia dan Bangkok, dan aktif dalam ibadah. strategi dakwahnya, Mas Kipen. Beliau mengedepankan jalan hikmah, toleransi, dan tidak memaksa, serta memahami budaya hidup setempat. Dari juga menggunakan media untuk menarik perhatian masyarakat. Media apa?
Petani. Kata petaninya. Nah, dari biografi, strategi, dan kesimpulan dari beberapa sekali ini, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Ya, Ya, yuk. apa poin penting atau peran utama Wali Songo ada di Indonesia? Pertama, menyebarkan agama Islam. Ini dalam dakwah, seni, usaha dagang. Yang kedua, mengembangkan sistem pendidikan. Salah satunya mendirikan pondok pesantren. Yang ketiga, membangun kerjasama dengan penguasa lokal asal, bekerja sama dagang, misalnya di pasar, gitu ya. Kan itu maksudnya. Benar. Lalu mengembangkan budaya dan seni Islam. Kalau dulu itu pakai apa? Pakai uang. Ya. Yang lain, yang cowok sudah, yang cewek. Istri dari karena anaknya banyak kan? Karena apa? Istrinya itu ada 3. Yang pertama Siti Fatimah, yang kedua ada Siti Maryam, dan yang ketiga ada Siti Jamilah. Ini dari data terus. Berarti paham semua ya, bab 1 biografi Wali Songo sama bab 2 strategi dakwah Wali Songo. Minggu depan belajar peran Wali Songo terhadap peradaban Indonesia, kembali lagi ke bab yang pertama. Dan di sini ada teladan spiritual dan intelektual. Apa spiritual itu? Lebih fokus terhadap keagamaan. Kalau intelektual, Iya. ya kecerdasan. Kenapa kita harus belajar sejarah kebudayaan Islam? Untuk mengetahui apa? Ajaran dari Islam. Lain untuk mengetahui sejarah kebudayaan Islam, untuk mengetahui apa? Perspektif apa? Untuk mengetahui sejarah yang ada di dalam agama Islam. Dan kita sebagai penerus dari para wali songo ini harus apa? Minimal kan kita santri harus menjaga akhlak, apalagi toleransi, tradisi, misalnya bisa mimpin Adil. tampil, yang cewek bisa mimpin sarwa biasa kadek sarwa salah. Iya, gak sama mulai kan sarwa. Ya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami berjumpa di depan. Maaf jika ada salah kata dan perbuatan.